Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan tarot, energinya semua yang nonton. Bukan dibacakan untuk perorangan ya. Jadi ini tidak terkhususkan untuk seseorang, tapi semua yang nonton. Kita serahkan segala sesuatunya kepada semesta, termasuk pembacaan kali ini ya. Temanya apa? Ya kita tanya sama semesta, temanya apa? Sekali lagi ya teman-teman, dalam menonton, bacaan general seperti ini kalian harus simak dari awal hingga akhir supaya tidak salah paham ya. Oke, kita mulai untuk melihat energi semuanya yang nonton ya. Kamu pilih dan pilih, bagian-bagian yang menurut kamu cocok saja ambil. Kalau ada yang nggak cocok abaikan, anggap itu adalah bacaan untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke, ayo kita lihat. Pastikan kalian sudah berdoa ya sebelum mengikuti bacaan ini. Pasrahkan kepada Tuhan, semoga hari ini ada ada petunjuk semesta yang baik ya, yang baik. Saya sebenarnya sudah apa ya, lelah dan bosen sama tema-tema yang ditunjukkan semesta akhir-akhir ini tentang meninggalkan, disakiti, perselingkuhan ya. Semoga hari ini enggak yang kayak gitu ya. Semoga hari ini yang enak, yang indah-indah. Saya lihat dulu energi kamu yang nonton, kamu pilih mana yang memang energi kamu rasakan. Setiap manusia punya intuisi ya. Kalau memang merasa bukan energi kamu ya abaikan saja. Kamu bisa nonton video saya yang lain masih banyak ya. Energi semua yang nonton. Oke. Four of Pentacles itu lebih kepada kayak kepemilikan, kayak orang yang takut kehilangan, nggak mau berbagi ya. Aku nggak bilang kamu pelit, tapi mungkin ada kalanya kamu memang nggak semua kamu bagi, ada yang memang untuk kamu, nggak nggak untuk di-share ya. Ada yang sifatnya itu, ini ada juga ya, beberapa yang suka nyusuh, tahu nyusuh nggak? Nyusuh itu kayak menimbun barang-barang ya, entah perlu atau enggak ya menimbun. Bunda saya ini dagangan, otomatis saya nimbun, ya itu beda ya. Mungkin juga bisa ya, karena yang ketarik di sini adalah beberapa orang yang hoarder, tahu hoarder ya, suka nimbun-nimbun gitu. Terus ada orang yang pelit ya, ada orang yang serakah maunya banyak. Ya, mohon maaf saya ngomong apa adanya. Nggak mungkin saya Four of Pentacle saya bilang, oh kalian adalah orang yang penuh kasih, penuh bakat. Nggak, ceritanya memang bukan seperti itu. Ini yang ditunjukkan semesta, ini yang lompat. Aku tinggal bacain. Oke, lanjut ya. Oke, sedang menarik diri. Oh, ini bisa sedang fokus dengan dirinya sendiri, ya. Lagi nggak ingin diganggu, nggak ingin berbagi, nggak ingin kumpul-kumpul juga bisa, ya. Sedang mencari ilmu, tapi untuk dirinya sendiri, gitu. Ada di sini. Mempelajari sesuatu, ya, merenung, ada di sini. Ada yang menarik diri dari sesuatu, dari satu hubungan, dari satu circle, dari satu eh, sosial apa komunitas sosial. Oke, karena di sini saya lihat ya, kayak mempersiapkan sesuatu untuk bertindak, ya bagus sih ya. Kamu ini adalah orang-orang yang bijak, dalam melangkah harus kamu tipikalnya yang mikirin, mempertimbangkan, "Ini nyakitin orang nggak ya? Kalau saya begini, resikonya apa ya?" Ya. Dan melalui perenungan-perenungan saya lihat banyak yang di sini yang mulai berdoa ya, mulai rajin berdoa ya, berkontemplasi dengan dirinya sendiri, mohon petunjuk sama Yang Kuasa. Nah ini energi bagus ya, banyak yang terkait dengan hubungan. Saya lihat. Bentar ya. Saya lihat sampai yang reverse. Nah, ini. Kue. Nih. Bentar ya, supaya kamu juga lihat. Supaya kamu juga lihat. Saya yakin karena mungkin yang nonton juga pasti sering-sering tahu pembacaan tarot. Ya. Jadinya pastinya sedikit-sedikit tahu. Di sini saya melihatnya ya. Ada kamu
yang masuk ke dalam cinta segitiga, kamu yang suka party-party sama teman, nongkrong-nongkrong sama teman, ya, mungkin lagi menarik diri. Mungkin di sini juga ada konflik dengan seseorang sehingga kamu, "Udah aku nggak mau tahu, aku sekarang lagi pingin nggak mikirin yang hal-hal yang seperti itu, aku tak nongkrong-nongkrong sama temenku aja." Ini banyak yang terkait dengan hubungan dengan seseorang ya. Ya. Kamu di sini adalah orang aku bilang tadi ini kamu kamu lagi nggak pingin berbagi, padahal kamu orangnya sebenarnya ingin yang namanya apa, tipikal orang yang nggak pelit ya, suka berbagi. Tapi saat ini lagi nggak pingin aja, di sini four of, cups, di sini four of coin ya. Saya melihatnya kamu saat ini sedang nggak pingin. Mungkin secara hati, perasaan, jiwa mungkin kamu sedang rapuh ya. Jadi kamu mengamankan diri kamu sendiri, banyak berdoa. Kemudian di sini ada pengharapan, ya, pengharapan apa? Aku mau melakukan sesuatu ke depannya dengan penuh kebijakan. Kalau memang ada satu hubungan, ya, untuk satu hubungan, saya ingin itu dipertimbangkan sehingga hubungan itu bisa enak. Jadi aku nggak mau gegabah lagi, sementara ini break dulu. Jadi gitu, ya. Kumpul-kumpul sama temen aja agak dihindari di sini. Lagi membangun diri, oke? Apakah ini kamu? Bener gak sih? Kalau benar silakan ditulis di komentar. Oh iya, salam kenal ya untuk yang baru saja gabung. Semoga bacaan kali ini itu membuat kamu nyaman. Oke. Yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Taro dari Kota Malang. Kamu dari kota mana? Silakan kamu tulis di komentar. Dan kita lanjut ya, kita lanjut untuk melihat seseorang yang terhubung dengan kamu. Nah, apapun masalahnya, kita nggak usah lihat masalahnya dulu. Lihat seseorangnya. Itu dupa apa? Dupa Jepang, ya, dari Jepang. Kayak obat nyamuk ya, tapi baunya gaharu itu, gaharu, aromanya gaharu. Seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu pikirkan. Seseorang ini rajin cari duit. Apakah rajin kerja? Apa nyari duit dari orang lain? Sama aja. Di sini orangnya memang suka duit, ya. Pejuang pejuang rupiah, pejuang cuan. Siapa sih dia? Seseorang yang kamu pikirkan. Seseorang yang kamu pikirkan. Pejuang ini seseorang satria, banyak energi maskulinnya, ya. Berarti cowok dong? Enggak. Tarot itu nggak ada cowok cewek. Energinya cuman divine feminine dan divine maskulin. Keduanya itu ada di setiap manusia itu ada, cuman mana yang dominan. Ada cewek yang maskulin ada. Bukan berarti tomboy, energinya maskulin. Kuat, tegar, ya. Di sini memang orang ini seorang pejuang sih sejati, terutama untuk cari duit, untuk melakukan apapun itu dia pemberani, seseorang yang pemberani. Nggak kenal takut-takut, ragu-ragu, bukan. Ya, bukan. Orang yang satset, lincah, sigap. Oke. Orang ini adalah seorang yang dekat dengan keluarganya. Pertama itu. Kedua, orang yang mungkin sudah menikah. Ya, kamu pilih ya, yang mana? Yang ketiga, kamu sama dia terikat dalam hubungan pernikahan. Ya, kartunya Ten of Coin. Aku mau lihat di sini. Orangnya kalau di sini kamu adalah King of Wands, King of Sword ya. Dia di sini King of Cups. Dia ini tipikal yang memang untuk apa ya? Saya lihat berwibawa ya. Karena apa? Emosinya itu terjaga ya. Oh enggak Bunda, dia orang yang ngamuan ya, suka marah. Saya lihat di sini nggak ada orang yang ngamuan ya. Kaku iya. Kalau pemarah saya lihat bukan ya. Memang orangnya kadang-kadang itu seakan misterius ya. Seakan-akan penuh rahasia, seakan-akan kayak nggak serius ya. Uh, tapi memang orang orang ini ya, si dia ini memang tipikal kalau memang banyak masalah itu lebih banyak diem. Kalau memang diem dan apa ya, kayak
kayak nggak begitu, kayak mengabaikan hal-hal lainnya ya. Soalnya pikirannya ruwet. Jadi dia kadang-kadang menunjukkan sikap kayak acuh tak acuh, padahal saya lihat memang, eee, saya lihat sebenarnya ya orangnya itu baik, penuh kasih. Oke, saya lihat koneksi di antara kamu berdua ya. Koneksinya bagaimana? Koneksi ini bisa macam-macam ya, koneksi perasaan, koneksi cerita, koneksi jiwanya, atau koneksi apapun. Terkoneksi enggak ya? Dimana kamu mungkin di sini sedang sedang nggak ingin ribet-ribet, sedang nggak ingin ribet-ribet. Energinya manipulasi, aku nggak tahu siapa yang memanipulasi, nggak tahu siapa yang energinya lebih arogan, saya nggak tahu energinya siapa yang lebih dominan. Di sini ada, eee, salah satu pihak, baik kamu, baik dia, itu sebenarnya sama-sama keras ya, di sini Chariot, di sini Emperor. Oke, ini duduk di singgasananya, ini duduk di kereta kencananya ya. Lebih banyak yang bergerak, yang satu Eee, menentukan langkah, yang satu menentukan policy kalau saya lihat ya. Jadi ini sama-sama punya kekuatan secara koneksi, sama-sama kayaknya sama-sama kalau soal, keuangan atau mungkin penghasilan saya lihat kayaknya sendiri-sendiri nggak nyatu. Jadi saya lihat koneksinya memang, sulit untuk disatukan karena sama-sama keras. Oke, itu yang terbaca. Saya nggak tahu apa yang kalian alami, kalian sesuaikan saja. Dan kita lanjut ya, untuk melihat energi kamu ke dia seperti apa. Atau kita lihat dulu kisahnya. Kita lihat dulu kisahnya. Yuk, kita lihat ya. Ada permasalahan apa kamu sama dia? Kita lihat ya. Saya cuman ambil 3 kartu. 3 kartu untuk melihat apa sih permasalahan kamu sama dia. Semoga nggak ada masalah ya. Antara kamu sama dia hanya ada yang namanya cerita yang menyenangkan. Oke, keyakinan, pelunasan, kepuasan, oke, responsibility, tanggung jawab. Hubungan ini mungkin ada yang namanya kewajiban, tanggung jawab, yang mungkin masing-masing itu kayak apa ya, karena saya lihat sama kerasnya ya. Jadi mungkin kamu seharusnya begini, ya kamu juga seharusnya begini, gitu. Begini dan begitu. Oke, tentang ekspresi soal, eee, mengekspresikan perasaan, mengekspresikan perwujudan dari bentuk kasih atau apapun di antara kalian berdua ini adanya kayak kurang gitu loh, kok kurang greget, kurang kurang ada bentuk nyatanya gitu. Oke, passion. Oke, release, release ya, ini reverse, saya nggak baca yang reverse. Sampai saya tulis pakai spidol, supaya nggak salah-salah, aku nggak pinter bahasa Inggris. Ya lanjut. Jadi ini lebih kepada kamu sama dia itu permasalahannya dari pihak kamu, mungkin kamu yang kiri ya. Bisa juga kamu yang kanan, bisa terbolak-balik atau tercampur-campur karena ini general ya, kamu sesuaikan saja. Di sini ada yang namanya ingin melepaskan hubungan. Karena apa? Karena dirasa dengan penuh kesabaran sudah berusaha mentoleransi dan menunggu adanya perubahan yang ke arah lebih baik ya dari hubungan ini. Ya, karena di sini yang diinginkan adalah mungkin, sabar karena yakin apa, ini ada perubahan yang semakin baik dalam hubungan. Mungkin kamu menuntut yang namanya tanggung jawab, kewajiban, tapi mungkin ya nggak muluk-muluk, sebagaimana layaknya orang berpasangan ya, tapi tidak kunjung mendapatkannya. Sehingga mungkin kalian sedang berpikir, "Saya harus bertindak tapi yang bijak, banyak perenungan, mohon petunjuk sama Tuhan." Untuk apa?
Apakah ini dilepaskan atau diteruskan? Jadi seperti itu. Oke, apakah ini yang sedang kamu alami? Silakan tulis di komentar. Kita lihat ya, sebenarnya energi seseorang ini, si dia, ke kamu seperti apa, ya. Nanti kita lihat kalau dia kau lepaskan, bagaimana reaksinya. Kita lihat dulu energi dia ke kamu, kita cek energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu seperti apa? Energi ini bisa apapun ya, teman-teman. Energi perasaan, keinginan, niatnya, tujuannya. Terserah semesta mau tunjukkan apa. Energi dia ke kamu. Dua, aku nggak ambil ya. Energi dia ke kamu. Oke. Energi dia ke kamu ini Ace of Swords ya. Memulai satu pemikiran, satu ide, sesuatu yang tiba-tiba terpikirkan ya. Terkait apa energi dia memikirkan kamu apa? Oke, kita lihat. Dua. Agak sulit ya energi dia ke kamu ya. Apa karena kartunya belum bersih? Oke, keluar ya. Oke. Ini The Magus itu The Fool sih. Ya, saya lihat memikirkan apa? Ide untuk apa? Untuk tidak terlalu mengambil hati, tidak terlalu mikirin, agak energi-energi The Fool itu energi polos, ceria, nggak pikir panjang, ya kayak anak kecil gitu loh. Saya lihat orang ini energinya ke kamu nggak begitu mikirin. Jadi terkait dengan ide atau apa itu ya nggak terlalu dipikir lah. Gitu lah. Apapun resikonya nanti gampang. Nggak mikir resiko modelnya. Atas sikap-sikapnya dia yang penting bersikap aja. Aku maunya begini. Seven of Swords. Ini energi curang ya. Energi dia ke kamu ada pemikiran untuk curang. Loh, terus kalau kalau dianya curang sama kamu, bohong sama kamu, mungkin bahkan berkhianat sama kamu, nggak jujur sama kamu. Nanti kan bikin hubungan ini nggak bagus. Hubungan ini kan mungkin bisa jadi konflik, bisa bahkan buyar ya. Tapi dia di sini nggak mikir. Udah tutup mata, nggak mikir ya. Jalani aja. Ya. Jadi orang ini kayaknya sedang mengikuti nafsu, hawa nafsunya. Oke. The Sun ya. Karena dia ingin bahagia versi dia, mungkin versi dia mengejar sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang membahagiakan untuk dia ya. Jadi maka dari itu mungkin kamu terkait dengan tanggung jawab, kewajiban yang harus harus ada di dalam hubungan ini mungkin terabaikan olehnya ya. Di sini soal kewajiban tanggung jawab. Saya lihat energi dia ke kamu. Kalau memang dia punya kewajiban secara materi di sini, Ace of This, dia lagi nggak pingin atau mungkin dia Ace itu energi kecil ya. Jadi secara materi kecil, maksudnya nggak ada keinginan untuk uh, bertanggung jawab secara materi. Saya nggak tahu mungkin ada hutang atau mungkin memang nafkah atau apa. Oke, di sini ada kerjasama ya. Three of Pentacles di sini terkait dengan mungkin pekerjaan. Energi dia ini energi ke kamu ada harapan atau apapun yang sifatnya itu kerjasama ya. Mungkin gini, orang ini berharap kerjasama yang baik dari kamu. Tapi lebih kepada sisinya lebih berat ke dia, artinya kayak lebih menguntungkan dia. Ayolah kerjasama yang baik dalam artian nggak usah nuntut-nuntut, nggak usah nuntut-nuntut.
ya, bisa bisa dikatakan seperti itu karena di sini menuntut sesuatu yang sifatnya itu membahagiakan dia aja gitu loh, kayak kayak memohon pengertian, pemahaman kamu, toleransi dari kamu. Untuk sikap-sikap dia ya, yang nggak tanggung jawab, yang mungkin ada kebohongan, di sini ada kecurangan. Jadi saya kira di sini energinya egois sekali ya. The Tower ya. The Tower itu adalah sesuatu yang sifatnya itu rapuh, seperti bangunan yang fondasinya itu tidak kuat. Saya nggak tahu konsep hubungan kamu sama dia itu seperti apa, yang jelas dia menganggap hubungan sama kamu itu kayak enteng, nggak kuat, rapuh, mudah saja ambruk, walaupun nanti bisa dibangun lagi. Tapi di sini saya sangat melihat A adanya tidak keseriusan yang sangat lekat ya. Di sini ada the devil, saya lihat tadi ada yang aku bilang nggak marah-marah, orangnya bukan pemarah ya. Tapi saya lihat di sini kenapa, ada kalanya dia itu seperti mungkin kayak ada energi kesetanan. Devil itu iblis ya, ada energi-energi negatif yang sangat kental mulai muncul tentang sikap-sikap dia, tentang bagaimana dia ingin mewujudkan kesenangannya dia, maunya dia. Ya, mungkin dulunya dia nggak kayak gini dan di sini ada hierophant ya. Dia di sini mungkin adalah orang yang kadang-kadang pinter ngomong ya, pinter ngomong dalam artian kalau di kalau diajak berdebat, kalau kalau mungkin ditanya tentang kewajiban tanggung jawabnya, ini jawabannya biasanya ke agama lah, ke aturan inilah, ke aturan itu ya. Dan dia kekeh sama itu, orangnya kaku, kamu juga ya. Saya nggak bela mana-mana sama kakunya. Akhirnya sini nuntut, sini dengan dalilnya dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu walaupun nggak semua yang nonton seperti itu kejadiannya. Dan di sini saya melihat banyak yang namanya kamu sama dia ini terkait dengan satu mungkin struktur secara mungkin pekerjaan ya, atau mungkin struktur keluarga ya, atau mungkin di sini guru dan murid, atasan dan bawahan, atau di sini ada yang namanya hubungan kamu sama dia itu terikat dengan aturan-aturan lah. Bisa aturan pernikahan, mungkin kamu sama dia sudah menikah, atau dia sudah menikah, kamu sudah menikah, atau dia sudah menikah kamu belum, begitu pula mungkin sebaliknya, ya. Ada yang seperti itu, ya. Energi-energi yang seperti itu pengaruh ya, sama hubungan kamu dan dia ini. Jadi, energi dia ke kamu itu, saya lihat kayak kebanyakan alasan, intinya seperti itu yang saya rasakan. Dan saya lihat lebih sih dia itu mementingkan dirinya sendiri. Ya, bagaimana perasaan dia sebenarnya ke kamu? Masih adakah perasaan cinta atau perasaan kasih sayang, perasaan welas asih, atau memang sudah nggak mau atau mungkin seenaknya sendiri dia aja ya, yang penting dia seneng ya, terserah lu ya mau gimana, aku nggak mikir, yang penting aku memenuhi, memberikan nutrisi ego saya, mungkin seperti itu. Ya kita lihat dulu. Nanti setelah ini kita lihat ya. Kalau dia kau tinggalkan, kalau mungkin kau anggap dia ini sudah nggak layak atau setelah perenungan kamu mungkin sedang proses perenungan di sini. Sebaiknya aku apain ini? Aku stay tetap menunggu karena di sini ada yang nama passion ya, kesabaran. Sudah sabar ini aku ya. Kesabaran ada batasnya ya. Katanya gitu. Tapi yang namanya sabar masa semua dibatasi. Sabar ya sabar aja. Ya nggak sabar ya nggak sabar aja. Coba kita lihat yuk perasaan dia ke kamu seperti apa. Perasaan dia kepadamu. Orang ini sangat menutupi ya perasaannya ke kamu. Seperti sifatnya tadi ya. Oke, over. Perasaan dia ke kamu, dia sudah merasakan pernah merasakan cukup sama kamu. Kamu sesuatu yang indah
ya. Tapi mungkin itu sudah terlewati. Iya, sikel, sesuatu yang memotong sesuatu yang indah, bunga dipotong, jrek, ya. Ini terkait dengan hubungan kamu sama dia ini, memang dia pernah merasakan betapa sama kamu itu seperti mendapatkan durian runtuh, sesuatu yang membahagiakan, tapi sekarang nggak lagi. Ya, walaupun pernah indah, sekarang perasaan dia ke kamu kayak diputuskan. Energinya, energinya. Ya, kalau untuk sesuatu yang nyata kamu sesuaikan saja. Dia tahu, ya, apa yang dia lakukan itu membuat duka, atau mungkin malah saya melihat apa yang semula hubungan kalian itu menyenangkan, kok berakhir seperti duka ya. Saya melihat perasaan dia, seandainya putus sama kamu sebenarnya sedih, ya. Karena kamu adalah juga seseorang yang pernah berarti untuk dia. Rider the Sun. Jadi gini, teman-teman. Orang ini memang orang yang sudah kayak nggak bisa ditahan untuk mewujudkan keinginan dia. Ya, keinginannya adalah terkait dengan perasaan. Aku nggak tahu ya, perasaan di sini juga ada Three of Pentacles, bisa juga menghadirkan orang lain, ya. Menghadirkan orang lain juga bisa. Oke. Atau sedang memulai hubungan dengan orang lain dengan penuh perasaan. Perasaan dia sama kamu sebenarnya nyaman, ya, nyaman. Tapi kayaknya dia juga juga merasa seperti yang aku bilang tadi ya, pernah nyaman sama kamu. Tapi kemudian lambat laun, saya nggak tahu apa bagaimana perjalanannya. Saya nggak bisa, lagi nggak pingin untuk membahas terlalu luas, lebar, ya. Saya lihat orang ini sama kamu awalnya memang baik-baik saja, ya. Semua di awal biasanya baik-baik saja, harmonis-harmonis saja, ada kesetiaan, ya. Tapi di sini mulai ada yang namanya rahasia-rahasia. Sebenarnya rahasianya apa sih? Ya karena dia punya banyak keinginan, keinginannya macam-macam, termasuk mencari kenyamanan yang lain, ya. Dia tahu kalau memang itu dilakukan, itu bisa membuat hubungan ini menjadi berantakan. Tapi di sini saya lihat, kalau perasaan dia itu sebenarnya tidak pergi dari kamu, ya, walaupun ada orang lain. Apakah pindah? Perasaannya pindah? Itu enggak, ya. Perasaan kepada orang lain di sini, ya, atau hal lain, karena lady ini kan energi feminin ya teman-teman, lebih kepada emosi, perasaan, ya, lebih ke hal yang seperti itu. Eee, Perasaan dia ke kamu sebenarnya pernah ada kenyamanan, tapi saya lihat karena ego dia, ada yang menghadirkan orang lain, ada juga yang enggak, ya, hanya seneng-senengnya dia aja, ya. Tapi perasaan dia ke kamu kayak nggak belum bisa lepas, belum bisa lepas. Di mana di sini mungkin terkait dengan dia nuruti egonya. Dia melupakan kewajiban tanggung jawab dia terhadap hubungan bersama kamu, akhirnya kamu mungkin banyak merenung, ingin untuk melepaskan. Kita lihat ya, kita lihat. Kalau kamu melepaskan dia, jika kamu melepaskan dia, bisa sudah kamu sampaikan, "Kamu tak lepaskan nih ya, kita putus ya, kita nggak usah terhubung lagi ya, kamu cari orang lain ya." Gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, kita mau bahas itu ya. Jika kau melepaskan dia, bagaimana dia? Ya. Kalau di sini sih hati dia masih ke kamu, walaupun ada yang namanya tadi saya bilang ya, mau dipotong ya. Memangkas belum tentu putus ya, ini energinya yang dipangkas. Coba saya lihat. Jika kau melepaskan dia ya, jika, ya. Jadi mungkin ini tidak ada di dalam bayangannya, kamu mau melepaskan, ada juga yang sudah ada gambaran atau mungkin kamu sudah ngomong sama dia. Kalau kamu gini terus kita putus saja sudah, aku capek. Tapi kamu mungkin mau cari cara yang baik lah untuk
untuk bisa melepaskan diri dari dia. Itu tadi ya, kalau kamu nonton dari awal. Mau lihat jika kau kulepaskan gitu ya. Jika dia kamu lepaskan, mungkin dia akan menunjukkan jurus-jurus kebijaksanaannya, jurus-jurus apa ya? Ada yang di sini berbalik menyalahkan, berbalik, "Lah kamu sendiri begini begitu," ya. Paham nggak sih ada orang yang kalau kalau dikonfrontasi itu bisa berbalik, memutarbalikkan fakta ya, terus nyamain, "Kamu juga pernah begini," ya, "Aku nggak apa-apa." Nah, kayak gitu loh. "Kamu juga pernah bohong loh, aku tahu loh, tapi aku diem loh. Kok sekarang kamu kayak gini sama aku? Padahal begini," gitu. Ada aja ya. Pada intinya orang ini lebih kepada penyangkalan ya, penyangkalan. Enggak, dia nggak mau kau lepaskan ya. Tapi kalau memang nggak mau kan dia yang nggak mau, kamunya mau ya. Silakan wujudkan apa yang kamu mau juga ya. Nggak selalu nurutin dia. Eight of Cups. Ya. Ini energi meninggalkan. Di sini energi kalau dia kau tinggalkan. Ada beberapa yang dengan terpaksa atau memang ya wis gitu. Tapi ada juga yang di sini menahan. Kenapa kok membingungkan Bunda? Memang karena yang nonton kan banyak ya, nggak semuanya sama. Ada yang mempertahankan, ada yang ya wis, gimana lagi? Mungkin itu memang baik untukmu, serah. Percuma juga kalau ini memang tidak nyaman buatku. Buat kamu gitu ya. The Emperor. Jika kau tinggalkan ya, dia akan apa ya, kayak orang yang sok bijak ya, lebih banyak yang udahlah nggak usah, bertahanlah, aku akan berusaha, bijak dan kayak ada yang otoriter, kalau kamu meninggalkan begini dan begitu begitu gitu ya. Orang ini kadang-kadang juga sok pinter sih, pinter berdebat juga. Queen of Coin di sini, bagaimana dia? Dia di sini juga akan mohon maaf ya, semoga nggak ngungkit-ngungkit sih, ngungkit-ngungkit soal apa yang dia berikan ke kamu ya, memutarbalikkan yang jelas. Dan Three of One. Yang jelas di sini intinya jika dia kamu tinggalkan ya, dia akan berusaha untuk tetap tetap mempertahankan kamu. Yang paling kencang energinya seperti itu. Tapi ada juga yang ya sudah ya, ada yang mungkin membiarkan kamu dulu ya, untuk ya sudah kita mungkin bisa memikirkannya dulu, mungkin kamu butuh waktu, mungkin dia seperti itu. Tapi pada intinya dia tidak ingin kau lepaskan ya. Apakah kalau dipaksa melepaskan dia akan stres dan lain sebagainya, di sini saya nggak lihat seperti itu karena orangnya angkuh seperti yang saya bilang tadi dari awal. Orangnya angkuh, orangnya keras, kamu pun juga seperti itu. Jadi kalau saya kira jika dia kamu tinggalkan, ada yang berusaha untuk gimana caranya supaya kamu nggak ninggalin. Tapi ada juga yang pasrah, biarin sudah ditinggalin. Tapi di sini walaupun dia membiarkan kamu meninggalkan dia, di sini dia tidak melepaskan sepenuhnya, dalam artian mungkin dia masih pantau kamu, masih kepo sama kamu, bukannya nggak peduli sama kamu. Oke? Jadi kembali lagi kepada pilihan kamu. Untuk kamu yang ingin melepaskan seseorang ini sekali lagi pembacaan general, tidak bisa dijadikan acuan karena energinya rame-rame, bisa benar bisa salah, bisa sebagian benar sebagian salah. Kalau saya lihat, kalau kamu ingin meninggalkan dia di sini, mmm memang sih kamu mungkin belum menemukan jawabannya ya, tapi segala sesuatunya itu memang perlu dipertimbangkan. Ada yang sudah doa ya. Kalau saya yakin sih kalau kamu memang sudah doa, mohon petunjuk dengan sungguh-sungguh, diberikan petunjuk. Kalau petunjuknya memang, eee, diperlihatkan bahwa dia juga tidak ada perubahan, mungkin memang, eee, hasil akhirnya mungkin kamu memang harus melepaskan dia, terlepas dia mau atau enggak ya. Karena kalau hubungan itu kan 2 orang, satunya mau, satunya nggak mau ya nggak jadi ya. Dua-duanya mau ya jadi ya, dua-duanya nggak mau ya nggak akan pernah jadi gitu.
Oke. Kemudian mau dia apa sih? Apakah dia mau berubah? Ada keinginan untuk berubah, memenuhi tanggung jawabnya ya, nggak lagi keras mungkin, melembut hatinya. Mau nggak dia berubah? Mau apa enggak ya? Mau apa enggak? Oke, saya ambil 3 kartu lagi untuk penutupan. Penutupannya pesan semesta ya, seperti biasanya. Kamu mau berubah enggak? Kalau mau berubah aku tunggu. Tapi keinginan dia untuk berubah, seandainya dia mau berubah, apakah pasti berubah? Enggak juga. Ya, dalam perjalanan waktu mungkin ya bisa macam-macam faktornya sehingga tidak terwujud. Bisa ya. Kalau memang dia niat Tuhan meridhoi ya terjadi. Mau enggak kamu berubah? Oke. Creativity. Ini lebih ke arah mau ya. Vision tentang pandangan. Dia mungkin mulai meluaskan pandangannya ya. Semoga ini baik kok, baik. Mungkin dengan dia cause effect, sebab akibat. Nah, jadi dia di sini mungkin bisa diartikan adalah supaya hubungan seneng ya, saling menghargai. Di sini memang nggak ada apa ya, nggak ada api. Pokoknya kalau nggak ada penyebabnya nggak mungkin jadi seperti ini ya. Dia di sini you love to devise new idea, innovation, and form of illumination. Jadi di sini dia lebih kepada aku memang harus berusaha bergerak memang kalau memang menginginkan hubungan ini lanjut ya, vision. Jadi ini lebih ke arah dia mau untuk merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih effort, lebih bertanggung jawab seperti yang saya bilang tadi. Dan pertengkaran atau mungkin ketidakcocokan atau mungkin apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia itu kan semuanya sebab akibat. Dia bisa di sini kayak mempelajari gitu loh ya. Ada keinginan untuk memandang hubungan ini dari sudut pandang yang lebih baik, yang lebih luas gitu. Jadi bagus ya. Apakah ini pasti dia lakukan? Belum tentu, belum tentu. Oke. Jadi pesan semestanya apa? Ya, jadi teman-teman kalau saya lihat tadi apakah orang ini layak untuk ditunggu? Oke. Layak aja karena saya lihat masih ada keinginan dia untuk berubah. Ya, walaupun dia mungkin pernah curang, pernah bohong, pernah apa. Tapi ternyata dia juga berat kok sama hubungan sama kamu. Bukan ingin ninggalin. Kalau ditinggalin dia juga nggak mau kok. Tapi memang satu hal ya, kekurangan dia adalah egonya besar dan itu fatal. Pesan semestanya, let there be closeness between you, but always give each other some space. No, love never claims, it simply allows and gives. Jadi di sini ya sudahlah, uh, ikuti saja alurnya. Kalau memang kamu mau, kalau memang kamu masih punya sisa-sisa kesabaran dan masih punya rasa welas asih sama dia, ya. Kamu nggak usah pedulikan lagi apakah dia welas asih sama kamu, dari kamu sendiri aja bagaimana, yang penting kamu berusaha sebaik mungkin, kamu berdoa minta petunjuk yang terbaik, kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas di sini pesannya adalah give each other some space, kasih ruang masing-masing. Kamu berproses, dia berproses ya. Tergantung nanti kita ke depannya nggak pernah tahu hasil akhir prosesnya seperti apa. Bagaimana di kamu, bagaimana di dia. Oke, itu pesan semestanya, boleh diambil boleh enggak, saran dari saya, bisa diambil bisa enggak, mungkin tidak semuanya bisa cocok dengan saran-saran saya, juga saran-saran dari semesta. Oke, saya kira itu saja bacaan kali ini, semoga bermanfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Yang ingin personal reading bukan rame-rame seperti ini untuk permasalahanmu, silahkan kamu cek deskripsi setiap video YouTube saya. Di sana ada, kamu silahkan baca ya, dibaca supaya tahu bisa bisa ketemu saya langsung seperti ini. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.